Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar sedulur semua dimanapun sedulur berada? Mugi-mugi masih dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini sedulur, saya akan memberikan sebuah amalan yang difungsikan untuk mengetahui barang-barang yang samar secara mata biasa itu tidak kelihatan. Tetapi dengan mengamalkan ilmu ini kita bisa mengetahui barang yang samar itu, yang tersembunyi, dalam arti barang yang gaib lah gitu ya. Barang gaib ini apa saja ya, seperti pusaka yang ada di rumah gitu yang nggak kelihatan, atau di tempat tertentu, ataupun sesuatu yang disembunyikan seperti tanam bentuk-bentuk santet-santet yang ditanam gitu kan, atau barang-barang lain lah seperti harta karun, harta-harta terpendam zaman dulu itu. Nah, bisa di kita ketahui dengan mengamalkan amalan ini. Dan amalan ini jika Allah paring sedulur yang mengamalkan amalan ini bisa menembus dimensi seperti itu, berarti sedulur diberikan qabul atau ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi tidak semua mungkin bisa diberikan keberhasilan, tidak semua ya, hanya yang Allah kehendaki saja. Walaupun kita sudah ikhtiar, tapi yang namanya ilmu hikmah begitu sedulur, tergantung pribadi masing-masing. Jadi adanya keberhasilan, tingkat keberhasilan itu dalam ilmu hikmah ini, ilmu gaib itu ada di pribadi masing-masing. Bagaimana kita tingkat fokusnya, tingkat yakinnya, tingkat kebersihan hatinya ya. Banyak sekali yang mengamalkan ilmu-ilmu hikmah ini tertipu oleh bangsa-bangsa jin-jin yang mereka mengaku dari golongan-golongan putih, golongan-golongan para wali, padahal mereka itu bukan ya. Itu maka kita itu tidak bisa melihat ya yang namanya jin secara jelas bentuknya aslinya apa, itu hanya sebatas kita mampu melihat wujud secara kamuflasenya saja atau tiruannya saja ya. Jadi kalau kita tidak benar-benar niatnya ini dalam mengamalkan ilmu hikmah, ilmu gaib ini yang benar-benar ya semata-mata untuk mencari atau mengetahui tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita banyak diselewengkan atau banyak dijerumuskan oleh bangsa-bangsa gaib seperti itu sedulur. Baik sedulur, bagaimana tata cara untuk pengamalan amalan ini? Silakan simak. Setelah yang satu ini, ajak lalen untuk tetap subscribe, like, dan share. Yang pertama harus sedulur lakukan dalam pengamalan ilmu ini, yakni lakukan puasa sunnah pada hari Kamis ya. Kamis apa saja terserah, bebas, satu hari saja. Kemudian pas pada malam Jumatnya ya, malamnya silakan dirikan sholat hajat 2 rakaat ya. Kemudian kita niatkan ingin mengetahui barang yang tersembunyi apa di dalam rumah, ataupun mengetahui harta peninggalan atau harta seperti emas atau uang yang ada di bawah tanah atau tersembunyi di alam gaib manapun ya. Itu bisa niatkan saja seperti itu. Nah, itu sedulur ya, harus benar-benar fokus nanti dalam menjalankannya. Kemudian setelah itu silakan sedulur baca amalannya, yakni zohirun ya, zohirun itu dibaca terus menerus tanpa hitungan ya, zohirun sebanyak banyaknya sampai kita melihat
benda yang kita maksud atau harta yang tertanam dalam tanah yang ataupun apa saja yang dirasa kita harus perlu mengetahuinya. Jadi tingkat keberhasilan di sini adalah tergantung kita fokusnya, konsentrasi terus penuh, maka insya Allah akan diberikan kemudahan dan keberhasilan, kesuksesan untuk bisa melihat benda-benda yang samar atau yang tidak kita kelihatan secara mata biasa. Terus dulu ya, silakan diamalkan sampai berhasil. Kalau satu malam belum berhasil, berarti malam berikutnya sama ya. Kalau mau ngamalkan lagi, silakan tinggal baca lagi sebanyak-banyaknya sampai kita menemukan atau melihat benda yang kita maksud dari tabir-tabir hal gaib seperti itu ya. Silakan diamalkan dan dikobil itu ijazatak. Semoga sedulur diberikan keberhasilan dan kesuksesan. Ingat, apapun amalannya semua adalah mutlak atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah Anda memastikan, mutlak meyakinkan bahwa ini adalah akan berhasil ya, tanpa campur tangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua harus kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sok-sokan gitu ya. Walaupun kita bacanya sebanyak mungkin, tapi jika Allah tidak paring, tidak kabul, maka ia tidak akan berhasil. Jadi ikhlas saja, sabar. Sambil hitung-hitung kita membaca ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu saja. Ya. Terus dulur, semoga paham dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.